Ella. Have you been walking? Halo teman-teman, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre horor dan juga thriller. Film ini bercerita tentang seorang cewek yang sedang melakukan perjalanan, namun terjebak karena mobil yang ia kendarai mendadak mati. Kemudian ia ditolong oleh seorang cowok ganteng baik hati yang ternyata ia adalah seorang psikopat yang telah merencanakan rencana busuk untuk cewek tersebut. Film ini berjudul Cove yang rilis pada tahun 2015. Jadi bagaimanakah cara si cewek untuk menghadapi psikopat tersebut? Berikut adalah alur cerita selengkapnya. Di awal film diperlihatkan seorang cewek yang sedang melakukan perjalanan yang kemudian beristirahat. Diketahui cewek tersebut bernama Mallory. Ia sedang melakukan perjalanan ke Denver untuk melakukan geladi sebelum acara pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Brad. Terdengar suara telepon. Itu adalah adiknya, yang sepertinya tahu kalau Mallory sedang galau akan pernikahannya yang akan dilangsungkan 2 minggu kemudian. Ia hanya memastikan kalau kakaknya baik-baik saja. Mallory kemudian melanjutkan perjalanan, mengecek panggilan suara dari calon suaminya yang saat ini telah menunggunya di Denver. Saat di pertigaan, Mallory memilih jalur pemandangan ngarai karena jalan tersebut merupakan jalan pintas dengan pemandangan yang indah yang menghubungkan dua kota. Untuk menghibur diri, Mallory mendengarkan musik pemberian dari adiknya. Ella. Namun saat di pertengahan perjalanan, tiba-tiba mobil yang ia kendarai mengalami problem di bagian mesin yang mengharuskan dirinya untuk menepi. Mallory mencoba memperbaiki mobilnya namun tidak berhasil. Ia juga mencoba meminta bantuan melalui telepon, tapi tidak ada sinyal karena ia berada di pegunungan. Ia pun kembali ke dalam mobil dan membuka minuman. Tanpa disengaja, minuman tersebut tumpah dan membasahi baju yang ia pakai. Karena hal itu, Mallory mengganti bajunya yang ada di bagasi mobil. Di saat dirinya hendak mengganti baju, tiba-tiba seorang cowok muncul di sampingnya yang membuat Mallory kaget. Diketahui cowok ganteng tersebut bernama Christian. Ia menanyakan apa yang terjadi pada mobil Mallory. Mallory pun menjelaskan kalau mobilnya mendadak mati. Ia juga telah mencoba menghubungi 911 namun tidak ada sinyal. Dengan sikap manis dan polos, Christian mencoba menangani masalah yang menimpa mobil tersebut. Secara mengejutkan, mobil tersebut berhasil hidup. Di sana, mereka akhirnya berkenalan dan Mallory pun berterima kasih kepada Christian. Mallory menawarkan bantuan tumpangan, tapi Christian merasa tidak apa-apa untuk berjalan kaki. Di saat Mallory hendak pergi beberapa meter, ia sepertinya tidak tega melihat cowok ganteng baik hati sendirian. Dilema antara takut dan mengajak orang tak dikenal membuat Mallory bimbang, yang akhirnya Mallory mengambil keputusan untuk mengajak Christian menumpang mobilnya. Mallory mengatakan kalau ia akan mengantar Christian sampai jalan raya. Di sini Christian menanyakan keseriusan Mallory karena mengajaknya, dan Mallory pun menjawab kalau ia siap mengambil resiko, karena akan merasa bersalah selama perjalanan kalau ia tidak memberikan tumpangan. Mallory akhirnya melanjutkan perjalanan bersama dengan orang yang tidak ia kenal. Mereka berdua mengobrol dengan bertanya satu sama lain yang lebih mendalam. Di sini, Mallory terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Christian. Mallory menceritakan adiknya yang bernama Ella yang suka gonta-ganti pasangan. Dan ia juga menceritakan calon suaminya yang bernama Brad yang nantinya mereka akan merencanakan berbulan madu ke Italia. Awalnya, Mallory asik dan enjoy ngobrol dengan Christian. Namun lama-kelamaan, pertanyaan Christian menjurus ke perbuatan mantap-mantap yang membuat Mallory merasa tidak nyaman. Mallory pun memberhentikan mobilnya dan menyuruh Christian keluar. Get out. No. We're gonna go on a nice little drive. The door, please. Namun, secara mengejutkan, Christian mengeluarkan pisau dan mengancam Mallory untuk tetap berjalan. Mallory pun ketakutan dan menuruti perkataan Christian.
Christian meminta kepada Mallory untuk diantar ke motel yang ada di ujung jalan. Alasan Christian mengatakan itu karena ia ingin sekali melakukan hubungan mantap-mantap dengan Mallory. Sambil mengancam, Christian terus mengoceh kalau mereka akan sampai sebelum senja. Di sini, Mallory melihat kalau Christian tidak memakai sabuk pengaman. Ia berencana akan melemparkan Christian saat di tikungan. Namun rencana tersebut gagal karena pagar pembatas jebol dan membuat mobil terperosok masuk jurang dan terbalik. Mallory tersadar. Dalam keadaan terluka, ia pun mulai panik melihat ke sana kemari. Dari kaca spion, ia melihat Christian yang saat itu masih pingsan. Mallory mencoba melepaskan diri dengan membuka sabuk pengaman. Namun sayang, kaki Mallory tersepit jok dan pintu mobil hingga berdarah. Mallory mencoba menarik kakinya, namun tidak berhasil. Semakin mencoba, kaki Mallory semakin tersepit hingga ia berteriak kesakitan. Mallory kemudian membalut tangannya yang terluka sembari dirinya melihat kaca spion yang saat itu Christian mulai tersadar. Melihat itu, Mallory semakin panik. Ia mencoba meraih pisau milik Christian yang terjatuh saat itu untuk berjaga-jaga. Namun secara bersamaan, Christian telah tersadar dan menghampiri Mallory. Melihat Mallory yang saat itu kakinya tersepit, mengatakan kalau semua ini adalah salahmu sendiri. Christian kemudian meninggalkan Mallory sendirian begitu saja. Setelah Christian pergi, Mallory berteriak sekencang-kencangnya, membunyikan klakson, tapi tidak ada satu orang pun yang mendengarnya. Help, I'm down here. Malam harinya, Mallory masih mencoba melepaskan diri, namun masih tidak berhasil. Ia kedinginan yang kemudian mengambil jaket untuk menghangatkan diri. Esok harinya, ia terbangun. Mallory melihat tangannya yang terluka dikerumuni semut. Ia pun membersihkannya. Mallory juga menyadari kalau dirinya harus menghemat air. Keesokan harinya, laki-laki Mallory terbangun. 2 hari sudah ia di sana. Makanan dan minuman sudah tidak ada yang tersisa. Ia mulai melihat situasi sekitar menggunakan kaca spion, namun tidak ada siapapun. Namun secara tiba-tiba, ia dikagetkan dengan Christian yang datang mengunjunginya. Christian bercerita kalau ia menemukan pondok di hilir sungai yang ditinggali keluarga baik dan memberinya makanan. Mallory memohon agar Christian memberinya makanan, karena ia sudah 2 hari 2 malam tidak memakan apa-apa. Di sini, Christian mulai menggoda Mallory bahwa Christian akan memberinya makanan, namun dengan satu syarat, yaitu Mallory harus menceritakan pengalaman pertamanya melakukan hubungan mantap-mantap. If you'd rather not. Wait. Tidak ada pilihan lain bagi Mallory demi mendapatkan sedikit makanan dan minuman dari Christian. Dengan terpaksa, Mallory mulai menceritakan pengalaman pertamanya melakukan hubungan mantap-mantap dengan pacarnya yang bernama Theo. Dengan semangat, Christian mendengarkan cerita-cerita vulgar dari Mallory. Namun setelah mendengar cerita dari Mallory, Christian tidak memberikan apa-apa. Christian mengatakan kalau Mallory hanya mengarang cerita untuk ia dengar. Christian pun meninggalkan Mallory begitu saja tanpa memberi makanan apapun walaupun Mallory memohon untuk memintanya. Malam harinya, Mallory masih berusaha berteriak meminta pertolongan, namun tetap saja tidak ada orang yang mendengar teriakannya. Kemudian Mallory membuka tas milik Christian. Ia menemukan tanda pengenalnya. Mallory menulis surat singkat untuk berjaga-jaga kalau seandainya ia tewas nantinya, yang kemudian seseorang yang menemukannya bahwa orang yang membunuhnya adalah bernama Christian. Saat ia membongkar barang di dalam mobil, secara tidak sengaja ia menemukan sebungkus rokok yang di dalamnya terdapat korek api. Mallory pun berinisiatif untuk menghangatkan diri dengan membakar barang-barang yang ia temukan di sampingnya. Bahkan gaun pengantin yang ia kadang-kadang untuk gladi juga ikut ia bakar. Saat tengah malam, ia terbangun karena seekor tikus menggigit bajunya dan mengagetkannya. Tak hanya satu, namun banyak tikus yang mengerumuninya. Mallory mengusir tikus-tikus tersebut, bahkan membunuh salah satunya dengan kunci mobil. Saat mencari-cari sesuatu, ia menemukan bungkus makanan yang di dalamnya masih tertinggal sausnya saja. Karena ia sangat lapar, Mallory berpikir untuk memakan tikus yang ia bunuh. Ia pun membakar daging tikus tersebut dan memakannya.
Pagi harinya, Mallory terbangun karena mendengar suara dering telepon. Ia pun mencari-cari dan akhirnya menemukannya. Ternyata itu adalah panggilan dari Ella. Saat diangkat, panggilan tersebut berakhir. Mallory pun kembali menghubunginya, namun di saat bersamaan Christian datang. Dengan cepat, Mallory menyembunyikan teleponnya. Kedatangan Christian hanya memastikan keadaan, yang kemudian ia mengatakan kalau Mallory mengalami kemajuan dengan mencoba bertahan hidup memakan daging tikus. Melihat Mallory masih hidup, Christian pun pergi dari sana. Saat Christian pergi, Mallory mencoba menghubungi Ella kembali. Namun Christian tahu dan merampasnya. Away from me! No, Ella! Christian pun menghancurkan telepon tersebut. Di sini, Christian mengatakan kalau saat ini ia tidak ingin melakukan apa-apa. Ia hanya ingin menikmati pertunjukan selanjutnya. Christian juga menegaskan kalau Mallory ingin keluar, maka berusahalah sendiri. Sebelum Christian pergi, ia memperlihatkan beberapa peralatan yang ia dapatkan dari pondok milik keluarga yang sebelumnya ia ceritakan. Christian kemudian memberikan gergaji tersebut dan menyuruhnya berpikir untuk keluar dari sana. Christian pun pergi meninggalkan Mallory. Di sini, Mallory mencoba melepas kakinya yang terjepit menggunakan gergaji. Namun gergaji tersebut malahan patah. Mallory juga mencoba ingin memotong kakinya, namun ia tidak cukup berani untuk melakukannya. Terhitung sudah 4 hari 4 malam Mallory terjebak di dalam mobil. Malam itu Mallory benar-benar mulai kelaparan dan kehausan karena memang sudah tidak ada lagi yang dimakan ataupun diminum. Mallory pun berinisiatif untuk meminum air seninya sendiri yang sebelumnya ia tumpahkan ke dalam botol minumannya. Secara perlahan, Mallory mencoba meminum air seninya beberapa kali hingga tersedak. Belum sempat menghabiskan air seninya, beruntung hujan turun malam itu. Ia mulai menampung air hujan dan meminum sepuasnya. Namun secara bersamaan, Mallory mendengar cerita dari radio kalau akan terjadi cuaca buruk malam ini. Hujan disertai badai yang kemungkinan akan mengakibatkan banjir. Saat hujan deras, dari kejauhan, Mallory melihat sorot mobil yang kemudian berhenti. Mallory pun berusaha berteriak dengan keras serta membunyikan klakson dengan harapan orang tersebut mendengar dan menolongnya. Namun sayang, orang tersebut adalah Christian. Mengetahui hal itu, Mallory mempunyai rencana. Ia berpura-pura mati dengan menempelkan darah tikus di kakinya untuk mengelabui Christian. Christian mencoba membangunkan Mallory dengan sebatang ranting. Mallory tidak bergeming sembari dirinya membawa pecahan kaca di tangannya. Dirasa ada kesempatan, Mallory dengan sigap menusukkan pecahan kaca tersebut ke perut Christian dan merebut remote mobil yang Christian bawa. Mallory kemudian menghidupkan alarm mobil Christian yang ada di jalan dan membuang remote tersebut. Mallory melakukan itu untuk memancing perhatian mobil yang melintas. Tak ada pilihan lain kecuali Christian kembali ke atas dan mematikan alarm tersebut dengan cara memutus arus kelistrikan. Secara bersamaan, petugas patroli mendatanginya yang mengatakan untuk segera pergi dari sana karena cuaca akan semakin memburuk. Christian kemudian membohongi petugas kalau kunci mobilnya tertinggal di dalam mobil dan terkunci. Ia pun tidak dapat masuk dan memintanya diantar ke tempat pondok ia menginap karena kunci cadangan ada di sana. Saat hendak berangkat, petugas patroli mendengar suara klakson beberapa kali di bawah jurang. Do you hear that? Subject is Mallory Risco to Denver in blue 1995 Ford Bronco. Mallory yang ada di bawah berteriak sekencang mungkin, menyalakan lampu, bahkan memukul-mukul pintu mobil sekencang-kencangnya, dengan harapan petugas patroli mendengar dan menolongnya. Namun karena cuaca buruk dan gelap, petugas patroli tersebut tidak melihat apapun. Petugas kemudian mengantar Christian ke tempat pondok ia menginap. Padahal sebenarnya Christian telah mempunyai niat jahat kepada petugas. Mallory semakin panik ketika hujan semakin lebat. Air mulai membanjiri lereng bukit hingga membuat air di area sekitar menjadi meluap. Makin lama, air tersebut semakin membesar dan membanjiri mobil tempat di mana Mallory terjebak. Mallory hampir saja nekat memotong kakinya karena semakin lama air semakin membesar dan hampir menenggelamkannya. Namun karena derasnya air yang semakin besar,
mobil Mallory perlahan terdorong. Pohon yang menjepit mobil Mallory akhirnya lepas dan mobil Mallory terhanyut hingga ke sungai. Hantaman tersebut membuat kaki Mallory terlepas. Ia pun berusaha untuk segera keluar secepatnya, yang akhirnya Mallory berhasil keluar dan berenang ke tepian. Dengan tertatih-tatih, Mallory mengambil tongkat untuk membantunya berjalan. Ia menelusuri jalan setapak yang akhirnya sampai di sebuah pondok yang di dalamnya terdengar suara permintaan tolong. Mallory tersadar kalau ini adalah pondok yang sebelumnya Christian ceritakan, dan kemungkinan besar Christian juga berada di dalamnya. Karena penasaran, Mallory pun mengeceknya. Dengan mengendap-endap, Mallory mendekati pondok tersebut, yang ternyata di sekitaran pondok telah dipasangi banyak sekali jebakan beruang. Untung saja hanya tongkat Mallory yang terkena jebakan saat itu. Sesampainya di pondok, mobil petugas patroli juga telah berada di sana. Mallory pun mengintip dari jendela yang ternyata ada seseorang wanita yang disekap di dalam kamar dan meminta pertolongan. Mallory kembali mengendap-endap setelah ia mendengar suara seseorang yang ternyata itu adalah Christian yang telah menyiksa korbannya. Well, officer. Fuck. That's more like it. Christian kemudian berdandan dengan baju polisi yang sebelumnya ia habisi. Ia memperagakan kalau dirinya adalah polisi sungguhan. Kesempatan tersebut digunakan Mallory untuk masuk dan mengambil pistol yang ditempatkan di meja depan. Secara bersamaan, Mallory juga melihat beberapa korban yang sebelumnya telah Christian habisi. Mallory kemudian masuk ke dalam kamar di mana wanita tersebut disekap, yang menyuruhnya diam dan membebaskannya. Namun secara bersamaan terdengar Christian mendatanginya. Mallory pun bersembunyi di balik pintu. Don't you fucking touch her! Tembakan Mallory ternyata meleset dan terjadilah pertengkaran hebat mereka bertiga. Mallory kembali kabur dan bersembunyi. Kembali lagi, Mallory menemukan korban lain dari Christian. Sambil mengoceh, Christian mencari Mallory yang ternyata Mallory bersembunyi di bawah meja. Mallory akhirnya ketahuan. Ia mencoba kabur namun tetap tertangkap. No matter how hard you try. This was how I hoped it would end. Mallory berhasil lolos, namun Christian masih saja mengejarnya. Mallory pun bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat. Saat Christian berada di dekat balkon kamar, dengan sigap, Mallory mendorong Christian hingga terjatuh. Christian terguling-guling yang kemudian berteriak kesakitan karena kakinya terkena jebakan beruang. Melihat itu, Mallory mendekati Christian dan menceramahinya. Mallory memberi pisau kepadanya dan mengatakan tidak adil jika ia membunuhnya karena sebelumnya ia diberi kesempatan untuk hidup. Untuk itu, Mallory membalas perbuatan Christian dan memberinya kesempatan hidup dengan mencoba berusaha sendiri untuk melepaskan diri sebelum ajalnya tiba. You're gonna be okay. Akhirnya, Mallory berhasil bebas bersama wanita yang diculik oleh Christian, dan film pun selesai. Nah, itulah teman-teman alur cerita dari film KOF 2015. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang kami bawakan. Jangan lupa subscribe jika kalian menyukai video ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.